selanjutnya kita masuki materi katrol. Sebelumnya itu kan sudah dibahas tentang pengungkit. Sekarang kita akan bahas pesawat sederhana jenis katrol. Sebenarnya apa sih katrol itu? Jadi katrol itu biasanya digunakan untuk mengangkat benda atau menarik sebuah beban. Pada dasarnya, katrol merupakan pengungkit karena memiliki 3 komponen utama, yaitu titik tumpu, beban, dan kuasa. Nanti rumus katrol itu sama dengan rumus pengungkit. Di sini prinsip kerja katrol adalah mengubah arah gaya sehingga usaha yang dilakukan menjadi lebih mudah. Ingat ya, garis bawahnya, katrol ini mengubah arah gaya dan mempermudah gaya. Anak-anak, kita akan memasuki rumus katrol. Sebelum kita memasuki rumus katrol, anak-anak bisa melihat gambar di sebelah kiri itu ada 3 gambar katrol. Jadi sebenarnya katrol itu hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu katrol tetap tunggal dan katrol bebas tunggal. Namun keduanya ini tidak bekerja secara maksimal. Jadi katrol ini dapat bekerja maksimal jika saling digabungkan. Jadi akhirnya ada katrol gabungan atau katrol majemuk. Katrol majemuk ini gabungan dari katrol tetap tunggal dan katrol bebas. Selanjutnya untuk rumus yang dapat digunakan, karena tadi pesawat sederhana katrol itu sama dengan tua, sehingga rumusnya pun sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan mekanis FB gaya beban dikali lengan beban sama dengan FK gaya kuasa dikali lengan kuasa, atau di sini karena beban itu bisa dilambangkan dengan W, jadi W kali LB lengan beban sama dengan F dikali LK. Bisa juga KM sama dengan LK dibagi LB sama dengan W dibagi F dikali silang nanti. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap ini sesuai dengan namanya, maka katrol tetap adalah katrol yang tidak dapat bergerak naik turun, tetapi hanya berputar pada porosnya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, mungkin adik-adik pernah melihat sumur timba ya. Jadi ini contoh dari katrol tetap itu adalah sumur timba. Jadi yang bergerak hanya porosnya yang berputar. Kemudian katrol tetap merupakan katrol yang memiliki panjang lengan beban dan lengan kuasa yang sama. Jadi pada gambar ini pun panjang lengan beban, berarti W-nya ini yang gambar bebannya ini sama dengan lengan kuasa, yaitu sama dengan lengan atau tali F-nya. Kemudian fungsi dari katrol tetap hanya mengubah arah gaya, tetapi gaya yang dikeluarkan tetaplah sama. Artinya pada katrol tetap, gaya yang dikeluarkan sebanding dengan beban yang diangkat. Jadi misalkan adik-adik ingin menimba sumur. Nah, air yang dalam ember itu misalkan seberat 50 kilo. Maka gaya yang dikeluarkan pun juga sama, 50 kilo. Karena katrol tetap ini bukan fungsinya memperkecil gaya, tetapi mengubah arah gaya. Bayangin aja ketika adik-adik mengangkat air 50 kilo itu ke atas. Pasti kan lebih berat, tapi ketika menggunakan katrol itu kan ke bawah, jadi arahnya berubah, itu akan lebih ringan. Jadi katrol tetap di sini fungsinya mengubah arah gaya. Kemudian untuk keuntungan mekanis pada katrol tetap yaitu 1. Jadi 1 ini gaya yang dikeluarkan sama dengan gaya yang diterima, seperti itu. Selanjutnya untuk katrol bebas atau katrol bergerak, pengertiannya yaitu katrol yang dapat berputar pada porosnya dan juga dapat bergerak naik turun.
Pada katrol bebas, gaya yang dikeluarkan hanya setengah dari beban yang diangkat. Kemudian jenis katrol ini memiliki prinsip kerja yang sama dengan tuas golongan kedua, yaitu beban di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi adik-adik bisa lihat gambar di atas ini, di mana beban ini dilambangkan dengan W. Kalau di gambar ini berada di tengah-tengah antara kuasa dan titik tumpu. Kuasanya itu berarti B-nya ini, huruf B sebelah kiri. Untuk tumpunya itu berarti yang di sebelah kanan yang ada huruf A-nya. Kemudian keuntungan mekanis pada katrol bebas yaitu 2. Ya, kenapa 2? Karena tadi sudah Ibu katakan bahwasanya katrol bebas ini gaya yang dikeluarkan setengah dari beban yang diangkat. Misalkan gaya yang dikeluarkan dari setengah beban yang diangkat itu bebannya 50. Berarti gaya yang diangkat tinggal dibagi 2, yaitu 25. Seperti itu. Selanjutnya katrol majemuk atau bisa disebut juga dengan katrol gabungan. Katrol majemuk memiliki lebih dari satu katrol. Kenapa lebih dari satu katrol? Karena pada gambar ini itu ada 2 katrol, yaitu katrol tetap yang pertama, kemudian ada katrol bebas. Sehingga keuntungan mekanisnya dihitung dari jumlah tali yang mengangkat beban. Jadi untuk katrol majemuk ini keuntungan mekanisnya bisa dihitung dari jumlah tali yang ada pada katrolnya. Karena kita coba masuk contoh soal ya. Yang pertama kita masuk contoh soal untuk katrol tetap. Soalnya yaitu untuk menarik ke atas sebuah ember yang penuh berisi air dalam sumur digunakan katrol tetap berjari-jari 10 cm. Gaya tarik yang dikerjakan adalah 50 Newton. Berapa berat ember dan isinya? Sebenarnya kalau kita lihat soalnya seperti ini, tadi kan sudah dibahas bahwasanya katrol tetap itu keuntungan mekanisnya 1. Dari soalnya pun sudah terlihat ya, gaya tarik yang dikerjakan adalah 50. Berarti berat embernya ya harusnya sama 50 gitu kan, langsung bisa dijawab seperti itu. Tapi di sini kita menggunakan step-step pengerjaan soal, yaitu pertama diketahuinya itu untuk keuntungan mekanis katrol tetap itu kan bernilai 1. Kemudian F-nya, gaya tariknya itu bernilai 50 Newton. Yang ditanya berapa berat ember dan isinya, berarti W-nya ya, dijawab KM sama dengan W per F. KM-nya 1, W-nya ditanya, F-nya 50, berarti W sama dengan 50 Newton. Jadi berat ember dan isinya adalah 50 Newton. Nah, kenapa Kak kok bisa gayanya sama, berat embernya sama-sama 50? Karena tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya untuk katrol tetap ini tidak memperkecil gaya, tapi hanya membantu mengubah arah gaya gitu. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke contoh soal katrol bebas. Untuk menaikkan barang ke atas gedung digunakan katrol bergerak dengan massa barangnya 460 kg. Berat katrol dan tali 20 kg. Berapa gaya tarik yang dikerjakan katrol? Seperti biasa kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuin kalau katrol bebas itu tadi sudah Ibu singgung bahwasanya untuk keuntungan mekanik bernilai 2. Nah, di sini ada massa barangnya, yaitu massa barangnya itu 450 kg. Berarti ketika ini massa, berarti jadinya rumusnya W gaya sama dengan M kali Q, berarti 450 dikali 10, jadi sama dengan 4.500 Newton. Kemudian untuk berat katrol dan tali 20 kg itu berarti kan
tidak berfungsi ya, jadi itu tidak ditulis. Yang ditanya berapa gaya tarik yang dikerjakan katrol, berarti F. Gaya tarik yang ditarik berarti FK nih, sama dengan FK. Dijawabnya berarti rumus KM sama dengan W per F. KM nya 2, W nya 4500, F nya yang ditanya. Jadi F sama dengan 4500 dibagi 2 sama dengan 2250 Newton. Kesimpulannya, jadi gaya tarik yang dikerjakan katrol adalah sebesar 2250 Newton. Sebenarnya tidak usah pakai rumus panjang lebar ini, nggak apa-apa, bisa langsung dilihat di sini. Kalau misalkan massa barangnya 450, berarti kita harus rubah ke Newton, tinggal dikalikan 10, berarti 4500. Tadi kan sudah ada di pembahasan kalau untuk katrol bebas itu keuntungan mekanis 2, setengah dari bebannya, berarti langsung aja dibagi 2. 4500 bagi 2 sama dengan 2250. Tapi ibu tidak menyarankan menjawab soal dengan cara cepat, jadi harus ada step-step langkahnya, ada diketahuinya apa, ditanyanya seperti apa, dan dijawab kemudian diberikan kesimpulan. Oke, selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu perhatikan gambar katrol berikut. Hitunglah nilai FK berikut. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Itu ada 2 jenis katrol. Yang pertama ada katrol tetap yang paling atas, dan yang paling bawah itu katrol bebas. Nah, di sini kan sudah diketahui ya, kalau misalkan katrol tetap itu keuntungan mekanisnya 1, katrol bebas keuntungan mekanisnya 2. Jadi diketahuinya KM keuntungan mekanisnya 2 kali 1 sama dengan 2. Selain itu kita juga bisa menghitung jumlah talinya nih. Jumlah tali kan memang ada 2 ya, 1, 2, 3. Kalau digambarnya kan 3. Jadi 3 ini fungsinya hanya untuk menarik. Tapi untuk menjadi penghubung antara 2 roda ini itu hanya 2 tali. Kemudian yang diketahui itu bebannya 5 kilo, berarti seperti biasa W sama dengan M kali G, 5 dikali 10 sama dengan 50. Ditanyanya FK nya berapa? Dijawab KM sama dengan W per F, KM nya sama dengan 2 itu karena perkalian dari katrol bebas dikali katrol tetap, sama dengan W nya 50 bagi F, berarti F sama dengan 50 bagi 2. Jadi terima kasih anak-anak. Sampai sini adakah pertanyaan?